Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dan tentunya tetap semangat dalam belajar di rumah. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang satu materi fikih, yaitu materi semester 2 ini. Materi pertama kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang pernikahan di dalam Islam. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, asal jangan bertele-tele. Baiklah anak-anakku semua, dalam materi pernikahan dalam Islam ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa arti pernikahan. Yang kedua, apa tujuan pernikahan. Dan yang ketiga, apa hukum-hukum dalam pernikahan. Jadi ketiga sub pokok bahasan ini yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang apa arti pernikahan atau apa arti nikah itu. Menurut bahasa, bahwa nikah itu mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Jadi ada 3 macam artinya, semuanya sama. Jadi mempunyai persamaan. Bisa menjadi arti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Itu arti menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah atau menurut pengertian yang luas, bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk kepada tujuan daripada pernikahan. Tujuan daripada pernikahan secara umum adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslim. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seorang telah menikah, maka sempurnalah sebagian dari agamanya. Jadi secara umum, bahwa tujuan daripada pernikahan ini adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa tujuan daripada pernikahan menurut Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, bahwa pernikahan ini tujuannya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dicantumkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, bahwa tujuan daripada pernikahan adalah menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang keempat, tujuan daripada pernikahan adalah
mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Yang kelima, yaitu tujuan daripada pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang keenam, untuk penyenang hati dalam beribadah sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Yang ketujuh, tujuannya adalah untuk membangun generasi beriman. Dan yang kedelapan, tujuan daripada pernikahan adalah memperoleh ketenangan batin. Jadi itu tujuan daripada pernikahan. Ya, ada 8 tujuan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk kepada hukum-hukum dalam pernikahan. Menurut jumhur ulama atau menurut beberapa atau semua ulama, ya, menetapkan bahwa hukum menikah ini menjadi 5. Yaitu yang pertama, hukum menikah itu hukumnya mubah atau boleh. Bahwa hukum mubah ini, hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Hukum yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus ke dalam praktik perzinahan. Jadi ini hukumnya sunnah bagi orang yang disebutkan tadi. Kemudian hukum daripada pernikahan itu yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan dia khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, perbuatan zina, maka hukumnya dia wajib untuk menikah. Kemudian yang keempat, hukum menikah adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menikah, namun dia belum memiliki bekal, belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya nanti, maka orang yang seperti ini hukumnya makruh dalam menikah. Kemudian yang kelima, hukumnya haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya atau bermain-main dalam pernikahan, maka di sini hukumnya haram bagi orang tersebut untuk menikah, karena tujuannya bukan karena ibadah, bukan karena sesuatu yang baik, tujuannya jelek. Misalkan hanya ingin menguasai harta seorang wanita dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa hukum-hukum daripada pernikahan. Ada 5 hukum pernikahan menurut jumhur ulama, menurut kesepakatan seluruh ulama. Baiklah, itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.